Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Rudin. NIM saya 0506191113. Dan saya adalah seorang mahasiswa UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan berpidato tentang dampak pembelajaran daring di masa pandemi. Karena pada saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk aktivitas pendidikan. Di Indonesia sudah lama dampak terjadinya COVID. Sudah ada beberapa tahun yang lalu. Mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara daring, tanpa tatap muka antara pengajar beserta peserta didik. Pembelajaran daring serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi di era mana belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi ini, sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Namun di balik setiap sisi positif suatu hal pastilah terdapat sisi negatifnya, atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena mahasiswa dan siswa lainnya harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya sedikit terabaikan. Sebelum ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru ataupun dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter yang bisa dilakukan langsung secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi ini, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang lebih banyak hanyalah proses pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet, hanya mentransfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai yang selama ini diajarkan oleh pendidikan ataupun sekolah maupun universitas, bahkan tempat ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya saja di beberapa sekolah Islam yang menekankan pendidikan karakter dengan kegiatan peribadatan seperti sholat sunnah dan wajib secara berjamaah atau pengajian Al-Quran, otomatis saat ini tidak bisa melakukan kegiatan tersebut karena siswa-siswi harus belajar di rumah. Memang mungkin saja beberapa sekolah telah membuat mekanisme pelaporan kegiatan ibadah siswa di rumah, namun tetap saja kehadiran guru dan pendidik serta interaksi mereka dengan para siswa-siswi secara langsung diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan karakter yang komprehensif. Keteladanan para pendidikan yang dilihat dan dirasakan langsung oleh para siswa dan mahasiswa adalah kunci utama dalam pendidikan karakter di lembaga pendidikan, terlebih pada keadaan saat ini, di mana banyak orang tua yang teramat sibuk bekerja, khususnya di waktu-waktu pembelajaran daring dilakukan. Tentunya mereka tak bisa mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Banyak pengajar yang mengeluh partisipasi siswa dan mahasiswa ketika pembelajaran daring ini.
berlangsung. Pengajar kesulitan memastikan apakah siswa dan mahasiswanya mengikuti pembelajaran dengan serius karena sering terjadi dalam pembelajaran daring. Ada siswa yang dan ada siswa atau mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah direkam agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran dan bahkan tidur saat Zoom dosen melakukan pengajaran di waktu Zoom. Dalam proses evaluasi banyak kesulitan yang dihadapi guru apabila biasanya tes atau ujian guru bahkan dosen bisa melakukan pengawasan langsung sehingga siswa atau mahasiswa bisa didik untuk jujur dalam mengerjakan soal. Sekarang keadaannya berubah. Tak ada yang bisa mengawasi dan memastikan apakah soal-soal yang diberikan dan dikerjakan sendiri atau tidak, atau sembari mencari jawaban dari internet kemudian tinggal copy paste. Itulah dampak dari melakukan secara daring pembelajarannya. Pembelajaran olahraga dan praktikum di laboratorium juga terbengkalai. Padahal materi pembelajaran tersebut mendidik siswa dan siswi untuk memiliki karakter positif seperti teliti, tekun, jujur, hati-hati, tidak mudah menyerah dan menghargai proses tersebut. Yang dikhawatirkan jika pandemi ini berlangsung lama dan pembelajaran daring dilakukan selama bertahun penuh atau mungkin lebih, dan sekarang udah alhamdulillah udah lumayan lah sebagian sekolah ada yang masuk dan ada yang secara daring. Generasi muda bangsa ini akan terbiasa dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang tak mendidik dan mendewasakan. Mereka bisa jadi akan kehilangan setahun penuh dengan pendidikan karakter yang nilainya sangat berharga sebagai bekal menjalani kehidupannya. Bangsa ini tidak lagi menghadapi ancaman kekurangan orang pintar di era internet seperti sekarang ini. Akses internet tanpa batas memudahkan setiap orang melakukan pembelajaran apapun. Namun, pembelajaran berbeda dengan pendidikan. Apalagi pendidikan karakter. Bangsa ini butuh generasi muda yang berkarakter positifnya terbentuk, dan itu hanya bisa diraih dengan pendidikan karakter yang mengedepankan keteladanan para pengajar yang harus disaksikan dan ditiru langsung oleh para siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan segenap elemen pendidikan di Indonesia memikirkan bagaimana cara mengganti pendidikan karakter yang selama masa pandemi ini terpaksa harus terabaikan. Jangan sampai hilang nilai-nilai pendidikan karakter, juga menjadi bagian dari neo normal, sehingga nantinya kita tak lagi merasa aneh melihat generasi muda yang kehilangan karakter-karakter positif karena pendidikan kita akhirnya didominasi pembelajaran daring yang hanya mengedepankan transfer pengetahuan tanpa menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Itulah sangat diperlukan bangsa ini untuk memperbaiki keadaannya sendiri yang sedang dilanda banyak masalah seperti sekarang ini. Sekian dari pidato saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.